Saudara, dalam waktu 1 pekan, polisi berhasil mengungkap kasus penembakan istri TNI di kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi dan TNI hingga kini masih memburu suami korban, Kopda Muslimin, yang diduga otak penembakan. Polisi menyebut motif percobaan pembunuhan ini adalah cinta segitiga. Tim gabungan polisi dan TNI berhasil mengungkap kasus penembakan istri anggota TNI di kota Semarang, Jawa Tengah dalam waktu seminggu. 5 orang tersangka berhasil ditangkap, terdiri dari 4 orang eksekutor lapangan dan 1 penyedia senjata api. Polisi dan TNI masih memburu Kopda Muslimin, suami korban yang diduga menjadi otak penembakan. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi mengungkap, dari keterangan salah seorang eksekutor, dalam 1 bulan, Kopda Muslimin telah 4 kali memerintah untuk membunuh istrinya, yaitu dengan meracuni, kemudian lewat upaya pencurian, santet, dan terakhir penembakan. Suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri. Sebelum kita tim melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Dari salah satu pelaku yang sudah kita periksa, bahwa suami korban telah memerintahkan, menyuruh saudara Babi tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu, keterangan, ini baru keterangan ya, belum kita cross check. Dia sudah memerintahkan Babi untuk meracun istrinya. Yang kedua, mencuri. Jadi pura-pura mencuri, yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet. Tapi belum kita cross check kepada pelaku, suami, karena suaminya masih dalam pencarian. Kapolda Jawa Tengah menyebut, usai penembakan, suami korban memberi uang 120 juta rupiah kepada para eksekutor. 300 meter dari rumah sakit diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh para pelaku. Polisi menyatakan motif penembakan suami korban memiliki kekasih lagi. Motif tersebut terungkap dari keterangan salah seorang saksi, yaitu kekasih tersangka. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W, itu pacarnya. Para tersangka dikenakan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Atas pengungkapan kasus ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, memberikan penghargaan pada 50 polisi dan 24 anggota TNI. Kasat memerintahkan agar Kopda Muslimin segera ditangkap. Saya sudah perintahkan Pangdam dengan koordinasi dengan Kapolda agar segera, bahkan saya datangkan dan Puspom, Asintel sini, mungkin yang bersangkutan tidak ada lagi di Jawa Tengah, bisa tempat lain, sehingga segera untuk dilakukan pencarian secara cepat. Sebelumnya, polisi mengungkap kronologi penembakan berdasarkan rekaman CCTV. Kasus penembakan terjadi pada 18 Juli 2022. Diawali 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memantau rumah korban pada jam 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 11.47, korban pulang ke rumah usai menjemput anaknya sekolah. 2 pelaku kemudian mengikuti korban dan menembak 1 kali. Tembakan pertama tak membuat korban roboh. Pelaku kemudian berbalik arah dan menembak korban untuk kedua kalinya. Korban sempat melawan dan memeluk anaknya sebelum masuk ke rumah. Usai menjenguk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjelaskan, saat ini kondisi korban sudah membaik pasca operasi, meskipun masih dipasang ventilator. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Saudara, dalam kurun waktu 1 pekan, kasus penembakan istri anggota TNI di Kota Semarang berhasil diungkap. Seperti apa proses pengungkapannya? Kita akan berbincang dengan Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, serta pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya ke Pak Kapolrestabes dulu, Pak Bung Irwan. Pak Kombes Irwan. Bung Irwan, Pak Kapolrestabes, jadi 4 kali disebutkan meskipun belum di-cross-check ya, karena baru pengakuan dari korban. Akan dicoba dibunuh oleh sang suami. Betul demikian? Baik, jadi pasca penangkapan 5 tersangka yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap korban R yang terjadi pada hari Senin yang lalu, tanggal 18 Juli, itu kemudian menyajikan beberapa fakta dan keterangan, antara lain bahwa kasus penembakan ini bukan upaya yang pertama, namun sebelumnya juga telah dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan meracun, itu kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 2 minggu sebelum kejadian. Kemudian 1 bulan sebelum kejadian juga ada upaya dengan cara seolah-olah melakukan pencurian, namun targetnya adalah membunuh istri yang saat itu ada di dalam rumah. Cara lain juga dilakukan dengan menyantet. Jadi ini bukan upaya yang pertama. Dan menyantet itu tujuannya membunuh maksudnya ya? Betul. Tujuannya untuk menghilangkan nyawa istri yang bersangkutan. Baik, tentu banyak pertanyaan awam. Agak janggal ini motifnya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia punya pacar yang lain gitu ya, kenapa nggak tidak diceraikan saja istrinya dan kemudian ia menikah dengan pacar yang lain? Ini kan sederhananya seperti itu. Adakah kemudian polisi sudah mendapatkan soal dugaan motif yang janggal ini? Kenapa harus membunuh istrinya? Ya, dalam keadaan normal ya mungkin begitu. Ketika mempunyai idaman lain, ya istri mungkin dicerai atau tambah istrinya, kira-kira begitu. Tetapi dalam kasus ini lebih spesifik, mungkin agak khusus. Kami belum bisa memberikan penjelasan tentang itu, tetapi mungkin juga misalnya kalau istri masih hidup, mungkin dia dalam hal ini Kopda Muslimin tidak bisa menguasai seluruh harta misalnya begitu, atau mungkin dengan alasan lain misalnya. Tetapi nanti ini lambat atau cepat atau lambat pasti akan terkuak. Baik, saya juga mendapat informasi begini, saya informasi kepada Pak Kapolrestabes, betulkah yang bersangkutan, yang buronan ini, Kopda M atau Kopda Muslimin ini, ia adalah bandar judi togel? Terkait dengan itu nanti kita kan tergabung dalam tim gabungan. Jadi kami dalam porsi menangani para pelaku sipil dan semua sudah kita tangkap dan sudah kita amankan. Kemudian sarana kejahatannya juga kita sudah sita. Kemudian hasil, jadi ini kan pembunuh bayaran. Upah yang diterima oleh para pelaku ini kemudian digunakan untuk membeli sesuatu, misalnya membeli motor juga kita sudah sita. Baik. Nah, porsi tentang karakter Muslimin ini mungkin akan menjadi domain dari teman-teman polisi militer ya? Ya, betul. Karena kan juga janggal juga bisa membayar 120 juta seorang Kopral 2, lalu kemudian memiliki rumah yang luar biasa, meskipun ada juga kemudian informasi terkait hal itu. Polisi juga sudah mendengar soal ini ya, tentu ini nanti akan menjadi ranah dari POM TNI. Ya, akan menjadi pembahasan dalam tim gabungan tentunya, Mas. Baik, saya ke Bung Reza. Ini kan ada 2. Yang pertama pembunuh bayarannya itu ditangani oleh pihak kepolisian karena sipil, sementara Kopda Muslimin karena militer nanti akan ditangani oleh polisi militer yang saat ini tengah dilakukan pengejaran terhadapnya. Yang ingin saya tanyakan, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang, karena ada yang menyebutkan terkait dengan bandar judi togel dan lain sebagainya. Kenapa kalau seandainya, pertanyaan saya sederhana ya, kenapa kalau seandainya mau katakanlah ada wanita idaman lain, lalu kemudian tidak menceraikan, malah memilih untuk membunuh istri pertamanya? Ini sebuah hal yang janggal menurut Anda, Bung Reza?
Janggal atau tidaknya akan sangat ditentukan sepanjang kita berhasil mengungkap secara pasti motif di balik aksi pembunuhan berencana ini. Kalau kita bicara pembunuhan berencana, misalnya itu ada dua motif yang dominan. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental? Okay. Kalau motif emosional, maka relevan kiranya bagi kita bicara tentang asmara, cinta segitiga, dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tentang motif instrumental, maka kita bicara tentang harta, bicara tentang misalnya jabatan, karir, dan seterusnya, tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati manusia. Jadi itu menurut saya pintu masuk yang perlu kita buka untuk memastikan apakah ternyata memilih untuk menghabisi pasangan adalah sebuah pilihan kejahatan yang wajar atau tidak wajar. Bahkan menghabisinya itu di depan anaknya sendiri. Tentu ini kan di luar logika, betul ya Bung Reza ya? Kalau kena anaknya bagaimana? Begitu kan? Itu pikiran yang menurut saya awam pasti akan berpikir seperti itu. Setiap pelaku kejahatan yang rasional pasti di dalam kepalanya akan menghitung 4 unsur secara simultan. Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Nah, 4 atau 5 orang ya, eksekutor di lapangan itulah yang secara teknis harus melakukan kalkulasi tersebut. Di mana gerangan aksi itu akan dilancarkan, resiko apa yang harus mereka hindari, insentif apa yang harus mereka bisa capai, dengan sumber daya seperti apa kejahatan itu akan dilakukan, dan targetnya siapa gerangan agar tidak terjadi salah sasaran. Nah, mari kita berasumsi saja bahwa agar hukumannya maksimal ya, kita asumsikan saja bahwa kalkulasi terhadap target, insentif, resiko, dan sumber daya itu sudah dilakukan secara maksimal pula. Saya mendapat informasi Pak Kapolres Tabes, Bung Irwan, bahwa pada saat eksekusi berlangsung, Kopda M yang mengomandoi terkait dengan penembakan itu. Ketika misalnya ditembak sekali, lalu kemudian tidak mengenai, Kopda M mengatakan bahwa harus ditembak lagi. Seperti apa sesungguhnya soal ini? Ya, baik Mas. Jadi kalau menarik ke belakang pada saat peristiwa, dari data lapangan yang kita miliki, misalnya CCTV, kemudian keterangan saksi, bahkan keterangan pelaku, memang perintahnya itu adalah jadi begini, si korban ini kan punya kebiasaan menjemput anak setelah jam 12. Nah, di hari Senin kemarin itu, kebetulan si anak ini sedang sakit, sehingga dari pihak sekolah menelpon ibunya untuk menjemput lebih awal. Jadi dijemput sebelum jam biasanya. Sehingga si ibu ini keluar, itu si eksekutor agak terlambat datangnya. Jadi sepertinya tidak terduga. Makanya kemudian dia dapat perintah itu cepat, istri saya sudah mau keluar. Nah, mereka kemudian para pelaku ini kemudian sepertinya artinya si Kopda M itu ada di lokasi dekat kejadian saat eksekusi terjadi. Ya, betul. Jadi Koptu M itu berada di lantai 2 rumah. Oh, ini Koptu ya, bukan Kopda ya? Ya, Kopda ya, kurang lebih lah, Mas. Oh, oke. Baik. Ya, Koptu M ada di lantai 2, kemudian dari lantai 2 juga dia bisa monitor CCTV yang terjadi di halaman, di dalam teras, kemudian di ada 8 CCTV yang ada di rumah yang bersangkutan, samping, depan, dan halaman. Nah, sepertinya dan berdasarkan keterangan saksi itu memang dikontrol dari lantai 2. Jadi perintahnya itu ditembak sebelum menjemput anak. Namun karena si pelaku ini terlambat, sehingga si korban itu diikutin sampai sekolah, kemudian baliknya, kemudian baru dieksekusi. Nah, tembakan pertama itu kemudian tidak mengakibatkan seperti apa yang diinginkan oleh pengorder. Jadi kemudian dia menelpon balik, menghubungi kembali pelaku. Ya, itu korban masih berdiri, masih kuat, sehingga pelaku ini balik lagi kemudian melakukan eksekusi yang kedua. Baik. Nah, kemudian terkait dengan motivasi tadi, mungkin ada satu fakta yang bisa kami sajikan bahwa kejadian kan jam 12 siang, kemudian kira-kira maghrib itu si pelaku kemudian menghilang dari rumah sakit. Sebelumnya dari rumah sakit dia
memberikan upah bayaran kepada para pelaku itu dari titik yang tidak jauh dari rumah sakit, dan kurang lebih jam 18.30 jam 19 malam itu kemudian pelaku menemui pacarnya di salah satu tempat di wilayah Semarang sini, kemudian menceritakan kepada si pacarnya ini, si saksi kita ini, bahwa saya baru saja tadi si istri saya ditembak. Loh, kok bisa Mas? Ya, saya menyuruh orang untuk melakukan itu. Nah, kemudian mengajak si pacarnya ini untuk melarikan diri bersama si oknum ini, si Koptu M, namun si pacar ini menolak. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kalau misalnya masuk kepada motifnya motif asmara, ini mungkin pelaku ingin menunjukkan kepada pacarnya bahwa saya ingin bersamamu walaupun dengan cara saya matikan istri saya. Kira-kira begitulah, Mas. Baik. Terakhir, Bung Reza, apa yang bisa Anda sampaikan? Tadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kapolrestabes Semarang. Sepanjang ingatan saya berjalan dalam waktu beberapa pekan terakhir ini sudah ada paling tidak 2 kasus pembunuhan berencana. Ya. Juga terkait dengan motif asmara dan melibatkan aparat dari korps yang semestinya korps kita banggakan gitu ya. Nah, saya tidak akan memukul rata, tapi paling tidak dari 2 peristiwa ini patut bagi kita untuk menseriuskan agenda pembenahan sumber daya. Apakah ada masalah demoralisasi di kalangan personil yang harus dibenahi? Apakah ada kesulitan dalam memecahkan stres terkait dengan pekerjaan? Intinya adalah masalah kesehatan, masalah stabilitas kerja, dan tentu saja termasuk masalah kesejahteraan, ternyata tetap perlu mendapatkan atensi yang serius pada waktu-waktu belakangan ini. Baik. Terakhir Pak Kapolrestabes, ini kan pasalnya pembunuhan berencana tapi kemudian tidak sampai meninggal korbannya. Jadi pasal apa yang dikenakan kepada para eksekutor ini? Pak Kapolrestabes? Ya, halo. Iya, ini pasalnya kan harusnya pasal pembunuhan berencana tapi korbannya kan tidak meninggal. Lalu pasal apa yang dikenakan kepada para eksekutor ini? Ya, percobaan upaya pembunuhan. Tetap saja pasal utamanya ke sana, kemudian kita subsidiarkan ke pasal-pasal yang lebih rendah dari itu. Oke, ancaman hukumannya maksimal? Ancaman hukuman maksimal hukuman seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun. Atau hukuman mati. Pasal 340 berarti yang tetap dikenakan ya? Baik. Ya, betul. Baik. Terima kasih Kapolrestabes Semarang, Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.